karya Ridwan Situmorang. Namaku Batuan Bosa, lahir dan kelak jadi besar. Takdir sepertinya membuatku berkibar, tapi benih-benih perang sudah terlanjur disebar. Bermula dari kakekku yang sudah renta, ia harus bertarung dengan pria bertubuh tegap. Pertarungan yang tak adil antara pemuda dan bangka, tapi mungkinkah mundur dan menyelinap? Opungku bukan tak tahu masa depan. Mereka terbiasa melihat jauh ke balik matahari, hingga ia tahu bagaimana akan mati. Segera bunuh anak itu, jika tidak kau akan mati, kata para dadu memperingatkan. Leluhurku terdiam tanpa kata dalam angan. Ia seolah berpikir hingga jauh ke balik matahari. Ia terkesiap pada semua peringatan tentang kematian yang mengiris-iris nadi, hingga kepala terpisah dari badan. Tapi untuk apa hidup jika membuat anak kecil mati? Maka leluhurku menitipnya pada sebuah sungai. Ia bekali dengan doa-doa dan harapan. Kematian yang diramal tak membuatnya berhenti, karena kasihnya selalu sepanjang jalan. Pada umur yang sudah menua, di kisaran tahun 1810-an, ia bertarung dari dendam yang lama. Leluhurku dipenggal tepat di kepala oleh kerabat yang kini jadi keparat setelah menumpang pada tentara pagi. Opungku wafat. Andung-andung tak sempat dinyanyikan. Siap tak siap, ayahku harus naik tahta. Di tengah amarah dan luapan darah, setelah beribu-ribu manusia meregang di tanah oleh siasat agama yang ternyata penuh amarah. Dikabarkan leluhurku bermatian di tanah. Mereka dibakar, mereka dihanyutkan, membusuk seperti tenaga, hingga belalang atau makan ulat. Dan jika kini kamu ada, itu pastilah karena leluhurmu yang gesit menghilang ke tengah hutan, menunggu berbulan-bulan, berdamai dengan kelaparan demi menghindar dari kematian. Sisinya Mangaraja. Aku tak terpikir untuk menjadi raja. Ayah, Raja Sohabuau, abang, Raja Parlopu, dengan binar melata penuh harapan, meminta aku berguru hingga ke Aceh. Bergurulah ke Aceh. Aku dan ayah akan membangun kembali kerajaan ini, katanya kepadaku. Pergi. Tetapi kadang sesuatu datang tak terduga. Aku menghormati abangku. Ia adalah raja dan ia pantas untuk itu. Maka sekembali dari Aceh, karena ayah sudah meninggal, aku berharap abangku sebagai penerusnya. Kita harus segera meminta Gordang agar hujan kembali turun, kata Tubuh Adat. Hujan memang seakan berhenti turun. Sudah cukup lama. Apakah hujan berpikir bahwa danau masih penuh sehingga Bakara tak disiram dari langit? Atau barangkali hujan sedang berpikir bahwa darah-darah leluhur yang menjadi korban perang dari arah barat beristirahat sebentar? Hujan tak bisa menjawab, tapi hujan harus turun. Ikut meminta doa, cukup abang saja, kataku meyakinkan abangku. Kilat-kilat matahari begitu panas, hujan masih jauh dari perkiraan, tak mungkin
hujan turun kecuali ada doa yang terkabul. Tapi doa siapa? Abangku mulai meminta gordang. Ia mulai merapal doa. Tiba-tiba kabut hingga langit menghitam. Tetes-tetes hujan mulai jatuh. Tetua adat bergembira. Rasa syukur terukir di wajah mereka. Namun abangku kelihatan ragu. Ia belum juga menghunuskan pedang gajah tumpang. Ia merasa belum selesai. Semestinya ini sudah selesai. Tugas berat menghadang di depan. Mungkin aku tak akan sanggup, kata Raja Perlopu. Tapi alam sudah merestui, jawabku. Tantangan ke depan jauh lebih besar. Kita butuh raja yang lebih berwibawa, jawabnya. Kali ini ia menawarkan kepada para tetua adat agar aku ikut serta meminta gordang dan merapal doa. Aku mulai menortor dan merapal doa. Kurasakan langit menghitam, angin berlubang, kilat menyambar-nyambar, petir berteriak, hujan pun turun. Segera hunuskan pisau gajah dompang, kata Raja Perlopu. Lalu pedang itu kuhunuskan dan aku diangkat raja setelah itu. Raja Perlopu benar. Tantangan semakin berat. Aku tak menganggap saudara-saudara si Pirong Mata sebagai musuh. Tetapi beberapa dari mereka menganggap aku musuhnya. Apakah pengkhianat selalu dilahirkan berulang-ulang? Tentara kolonial makin menggila. Lomensen pun mulai menganggap bahwa aku adalah penghambat kerajaan Allah di tanah Batak. Dan bara kembali menjadi api. Perang bukan jalanku, berdamai pun bukan pilihanku. Tiada gunanya berdamai, tetapi terjajah. Maka aku menyerukan, pulas! Aku tahu seruan pulas ini tidak terlalu baik, sebab pengkhianat mempunyai caranya sendiri. Yang pasti perlawanan harus dilakukan. Kematian sudah di depan mata, tetapi siapa yang akan hidup selamanya di dunia ini? Dalam dendam kesumat, tiba-tiba di rimbun hutan ini, di desa Sionong Gudul ini, desik peluru bersahut-sahutan. Seberapapun jauhnya aku ke hutan, jejakku selalu ketahuan. Dasar mata-mata pengkhianat, kedua anakku sudah mati, tinggal putri Lopian. Hujan sangat deras. Aku peluk putriku. Aku tahu darah putri akan menjadi jalan kematian. Tetapi lebih baik mati bersama orang terkasih daripada hidup bersama pengkhianat. Maka tak ragu aku peluk putriku agar peluru bersarang di tubuhku. Semua lenyap. Hutan mendadak hening. Tiada suara lagi. Au, 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 masih singa mana raja. Mau lihat?